Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para sahabat yang saya hormati, sebagaimana dalam video sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana fungsi sholat yang diantaranya adalah menjadi media untuk bisa menjadi alat untuk perubahan sikap dan mental. Sebagaimana orientasi tentang sholat itu sendiri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat punya potensi, punya energi yang sangat kuat untuk merubah sikap seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Tetapi tentu itu perlu persiapan-persiapan. Persiapan yang paling penting adalah ilmu tentang sholat itu sendiri. Maka kita kembali lagi, mereview lagi tentang sejarah sholat pertama kali dilakukan oleh Nabi. Menurut sebagian riwayat disebutkan bahwa subuhnya sepulang Nabi itu dari Isra dan Mi'raj, walaupun sudah mengantongi perintah sholat, tapi beliau belum diwajibkan. Alasannya satu, karena belum menerima atau tutorialnya atau kaifiyahnya belum diketahui. Artinya disinilah pentingnya pengetahuan. Kalau kita merujuk dalam kitab Ta'limul Muta'allim, muallifnya mengutip pembagian ilmu dari Imam Al-Ghazali, bahwa kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling penting itu adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang berkenaan dengan keharusan, kewajiban dalam keseharian kita. Dalam hal ini orang yang beriman, orang Islam, maka ilmul hal yang paling pokok adalah ilmu tentang ibadahnya, tentang sholat. Nah, tentang sholat itu kalau kita lihat realitasnya, kenyataannya, bahwa tidak semua saudara-saudara kita umat Islam yang punya kesempatan untuk belajar secara concern, secara serius tentang literatur keislaman. Misalnya berkaitan dengan sholat, bukan hanya sholat tentunya yang harus dipelajari, tapi juga persiapannya tentang bersuci misalnya. Nah, tentang bersuci itu banyak sekali pembahasan di dalamnya, mulai dari kesucian tentang pakaian, tentang badan, tentang tempat. Itu berkaitan dengan kualitas sholat itu sendiri. Misalnya berkaitan dengan pakaian. Kalau kita kepengen bahwa sholat kita berkualitas, pakaiannya harus suci, bukan bersih. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ada perbedaan antara bersih dengan suci. Dalam fikih, bersih itu ya penting, tapi lebih penting lagi adalah suci, karena bisa jadi bersih tapi tidak suci. Pakaiannya mungkin bersih tapi tidak suci, dicuci dalam satu tempat yang di dalamnya ada pakaian yang najis, kemudian cara mensucikannya ternyata tidak sempurna sehingga masih bercampur dengan najis misalnya. Kira-kira seperti itu salah satu persiapannya, tapi kita akan fokus kepada pembahasan tentang bagaimana agar sholat kita berkualitas. Kalau dalam tradisi yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali misalnya, ada beliau itu membiasakan sebelum sholat itu talafud bin niyah, menyuarakan niat. Tujuannya adalah untuk menarik fokus antara pikiran dengan hati, ya, menjadi satu, sekaligus mendoktrin. Kalau kita bahas secara secara psikologis, ya, itu supaya kita bisa lebih konsentrasi, kita bisa lebih fokus, hati dan pikiran kita dibawa dalam satu tujuan, bahwa saya hendak sholat. Jadi persiapan itu penting untuk step selanjutnya. Dalam sholat itu misalnya, sholat yang paling pendek itu 2 rakaat dalam sholat subuh. 2 rakaat itu kan sekian menit. Nah, perubahan isi kepala manusia, kepala kita,
pikiran kita, ingatan kita, konsentrasi kita itu bisa berubah bukan hanya dalam 2 menit, bisa per detik itu bisa berubah seiring dengan lintasan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka harapannya dengan melafadzkan niat itu kita bisa mendoktrin hati kita, mendoktrin pikiran kita, saya mau sholat. Sholli fardhal isya misalnya. Itu harapannya bukan hanya lisannya saja yang mengucapkan saya hendak sholat, tapi juga pikiran dan hatinya itu juga menjadi satu, didrive, dibimbing, dituntun, disetir oleh ucapan yang keluar dari mulut, usolli. Nah, ini tujuannya supaya apa? Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, itu dia sudah hanyut dalam dalam gerakan-gerakan sholat itu. Satu, yang pertama itu yang penting ya, persiapan sebelum sholat ya. Lalu yang kedua adalah bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini penting sekali. Paling tidak bacaan yang harus kualitasnya sudah bagus itu adalah bacaan yang wajib, Fatihah. Karena kenyataannya bahwa banyak orang yang mungkin bacaan Fatihahnya belum baik, tetapi tidak tergerak untuk memperbaikinya. Nah, disinilah kalau kita ngomong sholat berarti ya kita ngomong banyak hal. Ngomong tentang bagaimana belajar bersuci, belajar baca Quran yang baik. Karena di dalam sholat itu ya ada bacaan Quran yang menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sholat, yaitu suratul Fatihah misalnya. Kalau kita merujuk kepada pendapat para fuqaha, ya ulama-ulama fikih, bahkan ada yang mutasyaddid atau yang ketat, mereka mengatakan bahwa kalau ada orang bacaan Fatihahnya kebalik-balik, ya, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, tasydidnya hilang, kemudian maknanya berubah, Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga menjadi tidak sah. Ya, sehingga kadangkala kenikmatan yang ada di dalam sholat itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa menghayati, tidak bisa menikmati bacaannya. Nah, di sini pentingnya khusyuk itu ya. Khusyuk itu kan bisa muncul dengan cara takhusyuk, kata para sahabat, kata para ulama. Takhusyuk itu bagaimana caranya? Merasakan apa yang sedang keluar dari lisan. Maka kalau dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, ya, dianjurkan seorang yang sedang melakukan sholat itu memperdengarkan bacaannya sendiri, ya paling tidak diperdengarkan pada dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati, bisa hanyut, bisa tadabbur dalam setiap bacaannya. Kalau misalnya dia sudah bisa memposisikan dirinya mendengar bacaannya sendiri, ya, itu harapannya suara-suara yang datang dari luar itu bisa terminimalisir sehingga dia bisa fokus. Ya, tentang sholat harus fokus itu, misalnya Nabi pernah mengatakan ketika beliau menjumpai ada seorang laki-laki sedang sholat tapi tangannya bergerak-gerak mengelus-elus jenggotnya, Nabi mengatakan seandainya orang ini hatinya konsentrasi, hatinya khusyuk, maka niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Nah, itu bisa menjadi pertanda apakah seseorang khusyuk atau tidak, itu bisa dilihat dari bagaimana gerak-gerik tubuhnya, ya, ketenangan tubuhnya di saat sedang sholat. Kemudian ada masukan dari para ulama bahwa ketika sholat itu hendaknya kita melihat tempat sujudnya. Ya, tentu ada hadisnya juga ya, tempat sujudnya supaya kita tidak kemana-mana pandangan kita, karena pandangan kita ketika bergerak ke kanan dan ke kiri kemudian menjumpai objek tertentu, pasti itu akan direspon oleh otak kita, kemudian membahasnya, ya kan? Melihat orang sholat di depan kita misalnya, pakaiannya ada tulisan tertentu, itu otomatis akan terfikirkan sehingga kita akan buyar. Ya, makanya dianjurkan untuk melihat tempat sujud kita. Nah,
Tadi itu kalau kita simpulkan ya supaya tidak hilang pembahasan kita, yang pertama adalah persiapan sebelum sholat, mulai dari belajar tentang bersuci ya, kemudian belajar tentang bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat diperbaiki ya. Yang ketiga adalah belajar tentang bagaimana ketika sholat itu sudah dilaksanakan, diantaranya adalah konsentrasi, khusyuk, talafut atau mengucapkan niat. Kemudian ketika sholat itu berlangsung, dia berusaha untuk menjaga konsentrasinya. Ya, di antara caranya adalah menyuarakan, memperdengarkan bacaan sholatnya minimal pada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah dia menikmati setiap bacaan itu. Nah, harapannya ketika dia sudah bisa melaksanakan itu semua, sholatnya terkontrol, tidak auto ya, tapi tidak bergerak sendiri, tapi mengikuti alurnya, dan dia bisa mengontrol bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat itu. Mungkin singkat saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil pelajaran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.